Kalau teman-teman masih menerapkan beli ikan koi lalu masuk ke kolam langsung tanpa melewati proses karantina, aklimatasi, dan juga pengapungan plastik di atas kolam, itu teman-teman membeli 100 ekor pun, yang mahal pun itu akan tetap mati teman-teman dan gagal adaptasi biasanya. Ini sepele tetapi banyak sekali para penghobi yang menghiraukan step by step ini teman-teman. Mulai sekarang dirubah, kalau beli ikan baru wajib karantina dan teman-teman wajib mempunyai kolam untuk karantina supaya ikan koinya itu berhasil adaptasi di kolam yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membuatkan konten tentang bagus mana pelihara koi size kecil atau size besar, karena masih banyak sekali yang bingung kira-kira ikan yang cocok untuk saya itu size yang kecil atau yang besar. Pada video kali ini kita akan tuntas kekurangan dan kelebihan ikan size kecil dan juga kelebihan dan kekurangan ikan size besar teman-teman. Setiap penghobi terkadang masih bingung dalam memilih ikan koi yang size besar atau size kecil. Yang pertama saya akan jelaskan kelebihan kalau kita membeli di size yang kecil, dan biasanya para petani atau penjual yang menjual size kecil itu mulai dari ukuran 5 cm sampai 15 cm. Kelebihan yang pertama yaitu harganya lebih murah, dan kita anggap ini untuk media belajar teman-teman. Kalau teman-teman memelihara size yang kecil itu biasanya harganya relatif lebih murah atau terjangkau. Dan kelebihan selanjutnya yaitu cocok untuk pemula. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai atau baru suka ikan koi atau bisa disebut dengan pemula, ini cocok sekali kalau teman-teman memulai belajar ikan koi itu dengan size yang kecil. Kenapa size yang kecil? Karena relatif lebih murah dan juga cocok untuk pemula, dan selanjutnya yaitu lebih mudah diawasi pertumbuhannya. Jadi kalau kita beli size kecil itu biasanya itu kita akan mudah untuk mengawasi, dan kelebihan selanjutnya yaitu bisa tumbuh bareng dengan lingkungan kolam teman-teman. Kalau kita beli size kecil tidak apa-apa walaupun kolamnya kecil juga ya teman-teman, sebagai media belajar. Tetapi ada juga kekurangan kalau kita membeli size ikan koi yang kecil, rata-rata di size 5 sampai 15 cm. Kekurangan yang pertama yaitu lebih rentan stres atau sakit. Ini saya alami pada saat awal saya pelihara ikan koi atau masih pemula. Itu saya sering sekali membeli size di bawah 15 cm. Dan ini fakta teman-teman, lebih rentan stres teman-teman. Lebih susah memelihara ikan koi yang size kecil karena imunnya itu belum stabil dan juga rawan sekali untuk sakit teman-teman. Sakitnya bermacam-macam. Ada sakit aeromonas, ada sakit jamur insang, kutu, dan juga yang lainnya. Dan kekurangannya kalau kita beli size yang kecil yaitu butuh waktu lama untuk mencapai size ideal. Contohnya kalau kita beli di size di bawah 15 itu akan menuju di size 35 itu akan lama. Kalau kita beli di size kecil itu kekurangannya. Dan juga kekurangan selanjutnya yaitu warna dan pola juga itu biasanya bisa berubah saat dewasa, jadi belum tentu sesuai harapan. Ini berlaku untuk jenis non polosan, contohnya kohaku, soa, sanke, siro, atau kita bisa angkat contohnya itu siro ya teman-teman. Siro kalau kita beli size kecil di bawah 15 itu kita biasanya sebut dengan sisiknya itu tategoy. Tategoy ini belum keluar warna suminya teman-teman. Kalau kita beli di size kecil lalu kita berharap nanti polanya itu akan bagus, tetapi mungkin pada saat dewasa itu kita tidak bisa berharap
bagus karena bisa berubah-ubah warnanya saat dewasa. Ini kekurangan kalau teman-teman membeli size kecil yang non polosan, teman-teman. Kalau koi yang besar itu biasanya kita lihat di penjual atau petani-petani ikan koi itu menjual di size antara 35 atau 40 sampai size 50 cm. Dan ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu apabila kita membeli ikan koi yang sudah size-nya sudah besar. Kelebihan yang pertama yaitu langsung terlihat elegan dan menarik di kolam. Nah, kalau teman-teman ingin kolamnya itu langsung menarik dan juga elegan, bisa menjadi pusat perhatian apabila ada teman-teman yang berkunjung ke rumah kalian, maka cocok nih ikan koi yang besar itu teman-teman langsung beli, langsung taruh di kolam utama, tetapi harus melewati proses karantina dan juga yang lainnya agar ikan koi itu tidak stres pada saat masuk ke kolam utama karena perubahan parameter air dan juga pH yang kadang berbeda. Kelebihan selanjutnya yaitu warna langsung sesuai dan juga pola yang dibeli ya teman-teman. Kalau kita membeli size besar, kita lihat size 35, contohnya jenis kohaku, polanya seperti itu. Nah, lalu kalau kita beli itu kemungkinan besar polanya itu akan sesuai yang kita beli pada saat awal. Jadi tidak ada lagi warna-warna yang berubah. Itu kebanyakan teman-temannya. Karena kalau size besar itu rata-rata polanya sudah paten, sudah keluar semua. Kelebihan selanjutnya yaitu lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Yang kita jelaskan di awal, biasanya kalau size ikan koi yang sudah besar itu imunnya sudah stabil, imunnya sudah kuat dibandingkan dengan ikan koi yang size kecil yang lebih rentan dan juga stres yang kita bahas di poin tadi, teman-teman. Tetapi kekurangannya juga ada loh teman-teman kalau kita membeli size ikan koi yang sudah besar. Kekurangan yang pertama yaitu harganya jauh lebih mahal. Dan ini wajar teman-teman karena kalau kita beli di size besar itu perawatan dari petaninya juga sudah banyak mulai dari pakan, air dan juga yang lainnya. Ini memang teman-teman harganya jauh lebih mahal kalau kita ingin memiliki ikan koi di size yang besar. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu butuh kolam yang besar dan juga sistem filtrasi yang mumpuni. Karena ikan koi yang sudah size-nya besar itu terkadang akan membutuhkan sistem filtrasi yang lebih mumpuni dibandingkan dengan ikan koi size yang kecil. Dan juga kekurangan lainnya kalau kita membeli size ikan yang besar itu yaitu resiko stres saat beradaptasi di tempat baru lebih tinggi. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman membeli ikan koi yang baru jangan langsung masukkan ke kolam. Kalau teman-teman masih menerapkan beli ikan koi lalu masuk ke kolam langsung tanpa melewati proses karantina, aklimatasi, dan juga pengapungan plastik di atas kolam, itu teman-teman membeli 100 ekor pun, yang mahal pun itu akan tetap mati teman-teman dan gagal adaptasi biasanya. Ini sepele tetapi banyak sekali para penghobi yang menghiraukan step by step ini teman-teman. Mulai sekarang dirubah, kalau beli ikan baru wajib karantina dan teman-teman wajib mempunyai kolam untuk karantina supaya ikan koinya itu berhasil adaptasi di kolam yang baru. Jadi mana yang cocok untuk teman-teman di rumah? Ikan koi size yang kecil atau yang besar? Nah, saya akan jelaskan. Jadi biasanya kalau teman-teman baru mulai ikan koi, baru suka ikan koi atau bisa disebut pemula, saya lebih rekomendasikan untuk beli yang size kecil. Karena itu tadi yang saya jelaskan teman-teman lebih murah, lalu teman-teman bisa berproses, bisa melihat pertumbuhannya dan juga sebagai media belajar. Tetapi kalau teman-teman mencari estetika atau sudah memiliki kolam yang memadai, maka size yang besar itu akan lebih cocok, tetapi harus
pertimbangkan juga kualitas air, pH, TDS, dan juga suhu ya teman-teman, agar ikan koi itu bisa stabil di kolam yang baru. Dan pastinya teman-teman harus memakai bakteri starter agar bakteri itu bisa hidup di kolam atau di sistem filtrasi supaya bisa mengurai amoniak. Kalau teman-teman mencari bakteri starter untuk kolam koi, saya taruh linknya di deskripsi. Teman-teman langsung cek saja linknya, langsung klik dan silahkan beli ya teman-teman. Karena saya sudah banyak sekali mereview merek-merek bakteri starter. Jadi teman-teman milih tim koi size kecil atau size besar, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.